mengapa Anda utang besar sekali sampai Menteri Keuangan marah-marah, tapi target Anda nggak tercapai? Jawabannya, ya Eva dan juga pemirsa, warga ini menunggu-nunggu debat nanti malam. Saya juga menunggu jawaban atau pemaparan lebih lanjut tadi yang sempat terjeda oleh Mas Al-Araf. Sebelum kita move ke isu hubungan internasional dan juga geopolitik, tadi kan ada soal masalah defense white paper yang tidak dibuat katanya oleh Menhan. Lalu kemudian ini merujuk kepada utang tadi. Apa yang ingin disampaikan kritiknya Mas Al-Araf? ya sebenarnya ini kan soal utang ini ya. Kritik pertama itu disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani kan. Bu Sri Mulyani kan udah pengen angkat tangan nih utang di sektor Kementerian Pertahanan besar gitu kan. Itu di semua media ada. Kenapa? Memang besar. 2015 sampai 2019 pinjaman luar negeri utang itu hanya 7 miliar dolar dalam jangka waktu 5 tahun. Di masa Pak Prabowo dalam 1 tahun 9 miliar dolar 2021. Meski kemudian ada 5, 6, 7 bertahap sampai 2024. Intinya utang membesar untuk Kementerian Pertahanan. Buat saya ya terkait dengan utang dan pinjaman luar negeri tadi harusnya seirama dengan perencanaan pertahanan untuk mencapai target yang ingin diraih. Sayangnya utangnya besar, targetnya nggak tercapai. Pak Prabowo sendiri yang ngomong target MEF minimum essential force tidak tercapai 100%, hanya 70%. Maka saya pertanyakan, mengapa Anda utang besar sekali sampai Menteri Keuangan marah-marah, tapi target Anda nggak tercapai? Jawabannya, kata jubirnya Daniel ataupun Pak Prabowo sendiri, karena faktor pandemi. Memang Kementerian Pertahanan mengeluarkan anggaran besar untuk pandemi, maksud saya sampai utang sekian banyak. Utang sekian banyak kan untuk pengadaan alutsista dan lain sebagainya itu sebagian. Tapi targetnya nggak tercapai. Jadi buat saya, Anda meminta duit gede, target tidak tercapai, maka pada titik itu orang akan bilang perencanaan pertahanan Anda buruk. Kira-kira begitu. Oke, soal perencanaan, kemudian garis besarnya juga soal transparansi ya alutsista. Transparansi dan akuntabilitas. Oke, silakan dijawab Mas Sastrio. Ya, kita berbicara 3 argumen ya berarti ya. Pertama adalah soal buku putih, kedua adalah pemenuhan minimum essential force, yang ketiga adalah hutang. Kita berbicara dulu melalui buku putih. Jadi, buku putih pertahanan itu walaupun tercantum di dalam Undang-Undang Pertahanan, itu tidak diwajibkan. Makanya disebutkan Kementerian Pertahanan menerbitkan buku putih, tetapi itu tidak diwajibkan. Kenapa? Karena pemerintah memiliki pertimbangan sendiri tentang informasi-informasi yang bersifat national security. Tidak semua informasi itu harus didisclose kepada publik karena terancam untuk diolah oleh pihak asing juga. Kalau kita berbicara bahkan buku putih yang dikeluarkan oleh negara lain sudah menjadi rahasia umum bahwa banyak sekali informasi di dalam buku putih tersebut yang tidak akurat juga. Ada sebagian dilebih-lebihkan, ada sebagian yang dikurang-kurangin. Jadi itu merupakan hak prerogatif negara melindungi national interest-nya. Yang kedua adalah sebentar. Yang kedua adalah soal pemenuhan minimum essential force. Minimum essential force kita tidak mencapai target yang seperti di semestinya. Itu dikarenakan memang Kementerian Pertahanan merupakan salah satu kementerian pertama yang bertindak langsung untuk merealokasikan anggarannya ketika terjadi pandemi COVID. Itu adalah wujud komitmen bahwa Kementerian Pertahanan sebagai bagian dari pemerintah itu mendukung program-program pemerintah. Itulah juga kenapa alasannya salah satu program kerjasama kita dengan Korea yaitu KF21 itu mengalami beberapa kali penundaan pembayaran. Itu karena kita tidak ngotot dan kita selalu mengutamakan kepentingan di dalam negeri kita terlebih dahulu untuk kebutuhan-kebutuhan fiskal yang lebih mendesak. Terakhir adalah soal hutang. Kita memang terlalu sering meromantisasi kata hutang ini sebagai konotasi negatif tanpa mengconsider the fact bahwa hutang juga merupakan katalis untuk pertumbuhan ekonomi. Kita selalu terjebak dengan diksi bahwa hutang Indonesia tembus 8.000 triliun. Tapi kita tidak pernah berbicara bahwa rasio hutang terhadap PDB kita di angka yang sangat sehat. Itu di angka 37%. China di angka 70-80%, Amerika di angka 120%. Angka kita sangat-sangat sehat. Jadi hutang ini sebenarnya digunakan untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih maju. Intinya masih rasional ya. Ini terakhir. Baru saja dari Menteri Keuangan mengeluarkan data. Defisit APBN kita di tahun 2023, ini fresh from the oven banget ini, hanya 1,6%. Ini jauh di bawah target. Kita punya standarisasi defisit APBN saat itu kalau di bawah 3%. Kita 2% pun tidak sampai. Artinya rasio hutang dikeluarkan ini satu, sangat rendah. Yang kedua adalah digunakan untuk pertumbuhan ekonomi kita yang bertumbuh rata-rata 5% per tahun. Artinya memang masih ada keinginan untuk bisa menambahkan tadi anggaran. Nah, sekarang kita move on deh dari Jangan, saya mau jelasin ini penting. Buku putih pertahanan sedikit banget. Namanya buku putih pertahanan, Mas. Namanya buku putih. Otomatis dia menjadi penting untuk menjelaskan kepada masyarakat dan juga kepada luar. Oleh karenanya dia harus dijelaskan tentang hal-hal
yang terkait dengan strategis ke depan. Hal-hal yang teknis dan taktis yang rahasia itu ada di kebijakan postur pertahanan, kebijakan buku strategis pertahanan. Itu yang mereka close. Tapi buku postur pertahanan dimanapun defense white paper harus dibuka. Jadi aneh kalau dibilang kemudian defense white paper harus ditutup-tutupin. Itu logisnya. Kemudian postur pertahanan. Gitu loh. Bukan soal tidak diwajibkan atau tidak diwajibkan. Pertahanan itu milik publik. Sehingga kita harus tahu sektor pertahanan itu bagaimana ke depan. Oleh karena itu tanggung jawab seorang menteri dan pemerintah kepada rakyat menjelaskan tentang arah pertahanan. Oke, Mas Anam, jadi bukan soal diskusi diwajibkan atau tidak, itu accountability government. Oke, Mas Araf. Buku putih pertahanan itu bagian dari instrumen demokrasi. Ya, karena perdebatan soal pertahanan itu juga perdebatan soal demokrasi. Nah, kalau itu tidak pernah dibuat, apalagi dikasih status itu rahasia, itu berarti memang ya tidak memenuhi syarat-syarat sebagai negara demokrasi. Ya, karena misalnya begini, dalam konteks internasional misalnya, kalau kita ngomong politik kawasan keamanan, yang dirujuk pertama ya itu. Ya, yang kedua misalnya dalam konteks akuntabilitas penggunaan anggaran, yang dirujuk juga itu. Jadi debatnya bukan ini anggarannya berapa untuk pertahanan, ya utangnya berapa atau ininya berapa dan sebagainya, itu bisa dilacak di buku putih itu. Nah, di buku putih itu jadi sangat penting, tidak hanya bagi masyarakat, termasuk juga bagi prajurit. Keamanan dirinya kalau misalnya nggak ada buku putihnya, tiba-tiba dia disuruh naik pesawatnya USAN, kan bahaya itu. Jadi kalau perencanaannya bisa diakses oleh publik, oleh semua orang, termasuk oleh prajurit yang mengorbankan jiwa raga mereka, itu kan juga penting. Apa yang rahasia? Taktik, postur, bolehlah rahasia. Artinya non transparan begitu ya kalau dari 03 ya. Kalau dari 01? Itu tadi sudah sempat kami sebutkan di awal tentang buku putih juga. Tadi sudah dibahas panjang. Dan kita berbicara, nextnya kan tadi bilang move on ya. Kita berbicara tentang gagasan. Tadi selain mengedepankan gagasan non transaksional yang saya sebutkan di awal, juga kita perlu mengedepankan bagaimana Indonesia ini bisa mengambil peran yang lebih sentral dalam tatanan global. Yang terpenting tentu bagaimana kita meningkatkan peran kita di ASEAN. Itu yang sering cawapres kami ungkapkan juga di berbagai kesempatan. Dan bagaimana kita mengambil peran sentral di ASEAN, tentu kita harus melihat kita ini negara nomor 3 dengan penduduk terbanyak di Asia. Tentu secara postur kita sudah paling besar di ASEAN. Itu sudah jadi keunggulan tersendiri. Dibanding dengan ditambahkan juga dengan komitmen-komitmen kita terhadap isu-isu yang ada di dunia. Jadi fungsi kita Indonesia ini bukan hanya sebagai mengambil peran sentral, tapi kita juga jadi penyeimbang. Kita tidak ada di sektor yang mana, di bagian yang mana, dengan organisasi yang tidak, tapi kita mengambil peran aktif untuk semua. Oke, peran sentral di ASEAN juga soal penyeimbang ini ya, catatannya Mas Arfin. Ya, saya pikir kalau saya lihat dari visi misi Capres, ide-ide tentang kebijakan luar negeri, saya lihat ini hampir semua sama dan tidak ada perubahan yang signifikan. Mungkin sejak 10 tahun ke belakang seperti itu. Jadi pendekatan kebijakan luar negeri Indonesia ini sangat-sangat normatif dan juga berorientasi pada perdamaian, kemudian kepemimpinan di tingkat kawasan dan juga global. Tetapi dalam hal ini mungkin agak ketutup tadi dengan perdebatan terkait dengan Kementerian Pertahanan begitu. Kalau saya lihat sebetulnya Kementerian Pertahanan itu kan bisa dibilang anggaran yang terbesar ya setelah PUPR dan seterusnya, datanya mungkin bisa beda-beda. Tapi kalau misalkan kita lihat dalam konteks kebijakan luar negeri, lalu kemudian kita lihat kementerian yang paling terdepan di sini, Kementerian Luar Negeri, itu bahkan tidak sampai ke top 10 dari anggarannya itu sendiri seperti itu. Jadi saya tidak melihat bahwa semua paslon itu punya pemikiran yang sama terkait dengan memprioritaskan kebijakan luar negeri seperti itu. Karena yang dipikirkan itu kan adalah bagaimana semua isu termasuk kebijakan luar negeri itu dan diplomasi itu bisa mendapatkan perhatian dan concern bagi masyarakat Indonesia, terutama para pemilih seperti itu. Dan sebetulnya ini adalah sebuah kesempatan yang sangat bagus bagaimana kemudian hubungan internasional, isu-isu yang baik ada di kawasan maupun di tingkat global itu bisa berdampak kepada masyarakat hingga akar rumput seperti itu. Nah, ini yang belum menurut saya belum
terlalu disuarakan baik dari para paslon maupun tidak ada menurut saya isu-isu yang menurut saya krusial. Semuanya business as usual seperti itu. Kita belum pernah melihat misalkan, oke, 5 tahun yang akan datang akan seperti apa sih interaksi atau dinamika global. 2024 ini kan ada sekitar 57 negara yang melakukan pemilihan presiden, termasuk Amerika Serikat, Inggris, dan itu negara-negara besar semua. Ya. Bagaimana kita bisa melihat misalkan waktu zamannya Donald Trump, kita semua kaget bahwa ternyata kebijakan Donald Trump yang Make America Great Again atau Me First Policy itu kemudian membuat sebuah akses pasar misalkan menjadi serba sempit seperti itu, begitu ya. Nah, ini yang kemudian menurut saya paslon harus bisa antisipasi semua. Nah, terkait dengan misalkan balik lagi ke bagaimana tadi Mas Billy menyampaikan kepemimpinan Indonesia di ASEAN. Indonesia sejak dulu memang sudah disegani di ASEAN, begitu. Dan dari dulu, dari tahun 68 kita pendiri negara ASEAN, dan yang paling penting itu juga adalah kita adalah negara seniornya ASEAN. Tetapi kok kita masih belum bisa mengatur satu negara yang agak sedikit menyimpang kan dari ASEAN. Apa itu Myanmar? Nah, seperti itu. Nah, ini yang kemudian harus dan dampak dari Myanmar itu kan besar. Kita rasakan semuanya itu di Sumatera Utara, di Aceh kemarin banyak penolakan terkait dengan pengungsi Rohingya. Nah, saya berharap isu-isu tersebut bisa dikemukakan karena ini juga terkait dengan dilema. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.